Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmila, biasa dipanggil Mila, NPM 2024 101025. Saya dari jurusan PPKN Universitas Al-Azhar Bandar. Nah, pada video ini saya akan membahas 3 tema yang saling berkaitan dalam kajian tasawuf, yaitu pemikiran Imam Al-Ghazali, perkembangan tarekat di Indonesia, serta pemikiran Prof. Sahabuddin sebagai sufi praktisi dalam konteks modern. Nah, yang pertama itu ada pemikiran Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah salah satu tokoh besar dalam Islam yang dikenal dengan gelar Hijatul Islam. Pemikirannya sangat berpengaruh dalam bidang akidah, fikih, dan terutama tasawuf. Dalam pandangan Al-Ghazali, tujuan utama kehidupan manusia adalah mendekatkan diri kepada Allah melalui proses penyucian jiwa. Beliau menekankan bahwa ilmu tidak hanya berhenti pada pengetahuan intelektual, tetapi harus membawa perubahan pada hati dan perilaku manusia. Salah satu konsep penting dalam pemikiran Al-Ghazali adalah tentang iman. Menurut beliau, iman bukan hanya keyakinan yang ada di dalam hati, tetapi juga harus tercermin dalam perbuatan. Iman dapat bertambah melalui ketaatan kepada Allah dan dapat berkurang akibat dosa dan maksiat. Dengan demikian, iman bersifat dinamis dan perlu dijaga melalui amal ibadah. Selanjutnya ada konsep maqamat, yaitu tingkat spiritual yang harus dilalui oleh seorang salik atau pencari jalan Tuhan. Di antara maqamat tersebut adalah taubat, sabar, zuhud, tawakal, dan ridha. Setiap tingkatan membutuhkan perjuangan batin yang serius, tidak bisa dicapai secara instan. Selain maqamat, Al-Ghazali juga menekankan pentingnya penyucian jiwa. Menurut beliau, hati manusia seringkali tertutup oleh sifat-sifat buruk seperti riya, sombong, cinta dunia yang berlebihan, dan hasad. Oleh karena itu, seorang muslim harus terus membersihkan hatinya agar dapat mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, inti pemikiran Al-Ghazali adalah bahwa kesempurnaan manusia tidak hanya diukur dari ilmu dan ibadah lahiriah, tetapi dari kebersihan hati dan kedalaman spiritual. Nah, yang kedua ada tarekat di Indonesia. Tarekat itu merupakan jalan spiritual dalam Islam yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah melalui bimbingan seorang guru atau mursyid. Tarekat tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari tradisi tasawuf yang berkembang dalam Islam. Sejarah masuknya tarekat di Indonesia tidak lepas dari proses penyebaran Islam oleh para ulama dan pedagang muslim dari Timur Tengah, India, dan Persia. Melalui jaringan dakwah dan pendidikan, ajaran tarekat kemudian berkembang di berbagai wilayah Nusantara. Tarekat memiliki peran penting dalam sejarah Islam di Indonesia, terutama dalam pembentukan karakter masyarakat dan penyebaran nilai-nilai Islam yang damai dan spiritual. Salah satu tarekat yang paling terkenal di Indonesia adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah atau yang biasa disingkat TN. Tarekat ini merupakan gabungan dari dua tradisi besar, yaitu Qadiriyah dan Naqsabandiyah, yang menekankan zikir, pengendalian diri, serta kedisiplinan yang kuat. Peran TKN di Indonesia tidak hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam pendidikan dakwah dan pembinaan moral masyarakat. Banyak pesantren dan komunitas yang mengembangkan nilai-nilai tarekat ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
Adapun amalan khas dalam tarekat biasanya berupa zikir secara rutin, wirid, puasa sunnah, serta latihan pengendalian diri yang dibimbing langsung oleh seorang mursyid. Semua ini bertujuan untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, tarekat di Indonesia bukan hanya sebuah tradisi keagamaan, tetapi juga sebuah sistem pembinaan spiritual dan moral yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Muslim. Nah, selanjutnya kita masuk pada pemikiran Prof. Sahabuddin. Prof. Sahabuddin ini dikenal sebagai tokoh sufi praktisi yang menekankan pentingnya keseimbangan antara teori dan praktik dalam tasawuf. Menurut beliau, tasawuf tidak boleh hanya dipahami sebagai konsep atau teori, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Beliau menekankan konsep integrasi antara ilmu dan amaliyah, artinya seseorang tidak cukup hanya memahami ilmu agama secara teoritis, tetapi harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik ibadah maupun dalam hubungan sosial. Dalam konteks organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, Prof. Sahabuddin memiliki peran dalam memperkuat nilai-nilai tasawuf yang moderat, seimbang, dan membunuh. Tasawuf tidak dipahami sebagai bentuk menjauh dari masyarakat, tetapi justru sebagai cara untuk hadir dan memberi manfaat di tengah kehidupan sosial. Beliau juga menekankan bahwa seorang sufi sejati bukanlah yang meninggalkan dunia, tetapi yang mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dengan demikian, pemikiran Prof. Sahabuddin menunjukkan bahwa tasawuf modern harus bersifat aktif, sosial, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dari ketiga pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tasawuf memiliki peran penting dalam membentuk spiritualitas umat Islam. Imam Al-Ghazali memberikan dasar filosofis dan spiritual dengan penyucian jiwa. Tarekat di Indonesia menjadi bentuk implementasi nyata dari ajaran tasawuf dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, Prof. Sahabuddin menunjukkan bagaimana tasawuf dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan modern yang lebih sosial dan praktis. Dengan demikian, tasawuf bukan hanya ilmu tentang hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga tentang bagaimana manusia membangun akhlak, masyarakat, dan kehidupan yang seimbang. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.